air, terus alat pengaduk semen sama pot bekas, terus ada juga semennya. Izin masuk ya ibu-ibu semua. Yang pertama kita siapkan campuran semennya terlebih dahulu. Pertama-tama kita masukkan semennya secukupnya saja ibu-ibu. Nah, setelah itu kita tambahkan air. Untuk airnya kita secukupnya aja. Jadi adonan semennya itu jangan terlalu cair gitu ibu-ibu, karena kalau cair itu susah untuk membentuknya seperti itu. Cek. Kita masukkan ya airnya, kita aduk. Ya mungkin itu diaduk sampai merata ya ibu. Ibu kayak kita mau bikin semen buat bangunan aja gitu. Bedanya ini nggak pakai pasir ibu. Nah, kita aduk ya. Kurang lebih seperti ini ya ibu-ibu. Nah, setelah adonan semennya siap, kita siapkan popok bekasnya. Nah, ini kita udah cuci, jadi udah bersih. Ya, kita alasin dulu pakai plastik, biar nanti pas pelepasan potnya ini gak menempel ke si semen ini. Nah, kita kasih lapisan ya. Kita cemplungin dulu, diaduk. Nah, seperti ini. Bikin usaha. Sampai merata ya ibu-ibu ke bagian-bagian popok bekasnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita tempelkan ke si pot yang sudah dilapisi plastik tersebut. Ibu-ibu, ini kan ada bagian luar sama dalam. Nah, usahakan di bagian dalam juga dikenain semen. Soalnya kalau misalkan nggak dikenain itu kayak bakalan nantinya itu kerasnya nggak bakal keras kokoh gitu. Jadi usahakan semuanya terkena semen, baik itu luar maupun dalam.
kurang lebih seperti ini ibu-ibu. Kayak kalau misalkan kebanyakan gitu netes biarin, soalnya nanti tuh kayak bakal ngerasa sendiri kan, nanti kayak kalau misalkan kelebihan semen itu bakal berbentuk kayak variasi lebih apa gitu, lebih gelombang dikit gitu, daripada kekurangan takutnya kurang kokoh. Nah, ini kita bikin adonan buat supaya bentuk dari potnya ini bervariasi gitu. Jadi nggak cuma ngebentuk si popoknya aja, tapi dari semennya ini jadi ngebentuk gitu. Ada polanya gitu ibu-ibu. Biar lebih kelihatan estetik gitu, lebih bagus. Di atasnya ya. Sebelumnya kita kasih celah udara dulu di atasnya menggunakan gunting ya. Jadi supaya pengerasannya itu sempurna ibu-ibu, kalau gak dikasih celah udara susah untuk membentuk si popoknya ini jadi pot. Supaya ketika kita ada proses penyiraman, airnya itu bisa keluar dari bagian celah tersebut seperti itu. Nah, kita ratakan ke pinggir-pinggirnya. Sampai rata ya ibu-ibu. Nah, ini. Iya seperti ini. Nanti setelah itu kita keringkan. Nanti jadinya seperti contoh yang sudah dilihat di ruangan tadi ya. Gimana, gampang nggak ibu-ibu? Gampang. Siap mencoba?
Insya Allah. Oke, mungkin setelah selesai pembuatan pot, sekarang kita ke proses pembuatan pupuknya ya. Ibu ini waktu pengeringannya kalau misalkan mataharinya lagi terik gitu ya, lagi musim panas ini 1 hari aja udah kokoh gitu. Tapi kalau misalkan mendung itu paling maksimal 2 hari sih butuh waktu yang buat bener-bener kokoh gitu. Jadi nggak terlalu waktu lama juga gitu. Ibu ini sudah dipisahkan dari popok yang ada pada celananya tadi. Oke, selanjutnya ibu kita mau membuat popok. Nah di sini kita mau membuat 2 variasi, di mana yang satu pakai yang 4 doang, nah yang satu itu pakai yang 4 ditambah gula merah ibu-ibu. Jadi mula-mula kita bagi 2 dulu ya bentuknya. Ya baik ibu-ibu, jadi di sini kan bikin 2 variasi. Yang pertama itu M4 sama hidrogel doang, dan yang satu lagi ditambah sama gula merah. Karena gula merah itu bisa menghidupkan bakteri yang ada di M4. Nah, yang pertama kita kan udah bagi 2 nih, mana yang buat gula merah, ya mana yang buat M4 doang, sama mana yang buat dicampur sama gula merah. Ya untuk ukuran empaknya sendiri itu kita menggunakan takaran tut dari bekal empak tersebut. Nah kita di sini memakai tiga tutup ini. Ya, 3 tutup. Nah selanjutnya ya untuk kalau misalkan udah ditakar nih si empatnya, kita langsung bisa masukin ke hidrogelnya. Ini tuh untuk variasi yang empat doang ya Bu, nggak pakai gula merah. Nah setelah itu kita langsung bisa masukin air. Untuk takaran airnya itu kan sama aja nih ukuran gelasnya. Ukuran airnya itu secukupnya, tapi di sini kita mau bikin 3 kali gelas ini Bu. Nah di sini kami udah pakai
3 kali cup ini. Nah, satu cup ini tuh ukurannya 150 ml, berarti dikali 3 kali. Nah, ketika sudah dimasukkan air, itu langsung aja diudek sampai diaduk sampai semuanya rata, Bu. Warnanya rata sama teksturnya. Jadi nggak kayak yang ini udah coklat, yang ini masih putih gitu. Jadi semuanya itu harus udah coklat, Bu. Selanjutnya itu yang pakai gula merah. Untuk takaran empatnya sama aja, Bu. 3 kali tutup botol dari botol empat ini. Awas keinjek. Nah, ketika sudah diukur, langsung aja ditaruh ke ini. Nah, perbedaannya dari sebelumnya yaitu yang pakai gula merah ini airnya itu ditambahin sama gula merah, Bu. Nah, untuk gula merahnya itu bisa dicampur sama air. Takaran airnya juga sama yang udah pakai gula merah, yaitu 3 kali ukuran 150 ml. Jika udah dimasukin semuanya, bisa aja langsung diaduk seperti yang di sebelah ini sampai semuanya rata, warnanya rata. Dipindahkan ke tempat yang tertutup gitu, yang nggak kena udara. Kan kalau gini kan masih kemasukan udara ya, Bu. Jadi usahakan itu pakai tempat yang tertutup gitu, entah itu dari galon bekas atau ember yang ada tutupnya. Nah, di sini juga kita tidak hanya memanfaatkan sampah popok, tapi kita juga memanfaatkan sampah dari galon bekas. Kan kebanyakan galon bekas itu kan dibuang begitu saja. Nah, untuk dibuat ini bisa dibuat untuk wadah
ibu-ibu. Di sini ada celah udara untuk kita tadi masukin si pupuk yang udah kita aduknya. Sekarang kita tutup celah udaranya menggunakan lakan ya ibu-ibu. Usahakan jangan sampai ada celah udara sedikit pun. Kita tutup sampai rapat. Nah, kurang lebih seperti ini ya ibu-ibu. Kita tambah lagi. Supaya menjadikan pupuk yang bagus seperti itu ibu-ibu. Gula merah kita kasih tanda ada ininya di atas. Ada tambahan lakban seperti itu. Mama aku ketika satu disuruh nyapu, suruh ngepel, suruh nyuci, suruh sekolah, suruh belajar. Dulu mama aku sering nyuci mobil. Dulu mama aku sering mobil. Nah, yang tadi yang gak pakai gula merah juga sama itu dilakukan penutupan pada sirkulasi udaranya. Jadi jangan sampai ada udara itu masuk seperti itu. Untuk sirkulasi udaranya kita fermentasi atau diamkan selama 7 hari seperti itu ibu-ibu. Nah, di sini juga kita bawa sampel yang udah kita lakukan fermentasi seperti itu. Nah, seperti ini. Ini hasil dari yang telah kita lakukan fermentasi. Ada yang mau lihat? Oh, boleh. Coba dilihatin. Lihatin ke sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ibu-ibu. Iya. Udah ditambah tanah belum itu? Udah. Udah ya. Jadi ini tuh tambah tanah humus. Kan sudah dilakukan fermentasi nih selama 7 hari. Setelah itu kita langsung tambahkan tanah humus. Kalau ibu-ibu di sini kan kami pakai tanah humus, tapi kalau ibu-ibu mau memanfaatkan tanah dari kebun gitu, kan tanah dari kebun juga subur ya Bu. Jadi nggak harus repot-repot beli tanah humus gitu. Jadi memanfaatkan tanah kebun bisa banget Bu. Langsung dicampur, misalkan ini udah 7 hari, langsung campur ke sini tanah kebunnya gitu. Setelah itu kita pindahkan hasil dari fermentasi tersebut ke pot yang sudah kita bikin tadi ya ibu-ibu, supaya lebih estetik seperti itu. Bulan. Bagus. Itu semua. Isinya itu semua, nggak dicampur tanah lagi. Jepang ada 32, Bangkok ada 10. Yang kalau mau ngadu apa? Ayam ini. Nah setelah itu kita masukkan tanah humus tersebut. Boleh ya tanah yang ada di sekeliling ibu-ibu juga biar lebih hemat seperti itu.
pangkalan saja. Di sini kita udah siapin bibit jeruk untuk kita tanam ke hasil dari popok bekas tersebut. Warna oranye 2, hitam 2, putih hitam 2, sama warna putih 2. Jangan dipadetin. Jangan dipadetin, jangan dipadetin. Ini ada nih. Kalau mau tanah-tanah aja di atasnya. Ya, ini ibu udah jadi apa namanya pembuatan pupuk dari popok. Nah, jadi selain kita memanfaatkan urin yang ada di pipis yang ada di hidrogelnya tadi, hidrogel itu kan nyimpen air. Jadi misalnya cuacanya panas kayak gini, yang tadinya kita harus pagi sore nyiramin bisa lebih singkat lagi soalnya tanahnya akan lembab gitu, jadi akan lebih menghemat seperti itu. Jadi nanti ini harapannya juga kita tidak perlu sering-sering menyiram air karena hidrogel itu juga nyimpen air. Jadi selain itu manfaatnya juga dari hidrogelnya. Gimana ibu-ibu, ini ada komentar nggak ini? Bagus, gimana testimoninya?